Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustazah semuanya sehat semuanya? Bukan ustazah, para ustaz semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan ini pengajian kedua kita. Nah, belajar membaca kitab Hasyiah I'anatut Thalibin. Jilid yang pertama. Kemarin kita sudah membaca mukaddimahnya, sekarang lanjutannya. Kemarin sudah sampai di wabil ijabati jadir. Ini sekarang ini kalau di luar khutbah mu'allif, maksudnya khutbah syarah. Ini kita bacanya di dalam pelan-pelan, sebisanya. Saya mulai dulu beberapa baris ya kan, nanti baru kita bergiliran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini matannya. Waha ana asyra'u fil maqsudi bi'aunil malikil ma'bud. Nah, Waha ana, bermula saya itu saya akan segera masuk dalam tujuan bi'aunil malikil ma'bud dengan pertolongan raja yang ma'bud, yang disembah. Fa'aqulu, maka aku berkata, wabillahi taufiq li ahsanit thariq. Nah, dengan Allah itu taufik untuk kemana? Li ahsanit thariq, bagi sebaik-baik jalan. Qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad afradaha bitta'lifi man la yuhsa minal ulama. Bermula ucapan syarah atau ucapan syarah bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu qad afradaha. Sungguh telah memisahkan, mengasingkan, sungguh telah memisahkan akannya basmalah bitta'lif, dengan dikarang atau dengan karangan, man la yuhsa, oleh orang-orang yang tidak bisa dihitung minal ulama'i, dari para ulama. Wa abda fiha, dan memperlihatkan, menampakkan padanya basmalah, wa abda'a, dan memperindah dalamnya basmalah juga oleh man. Ini fa'il abda dan abda'a, oleh man la yustaqsa, yang tidak bisa dihingga, minan nubala, dari orang-orang yang pintar. Wa ma'azalika, dan bersama demikian, ma balagu ma'syara man tawat alaihi min lataifil asrari wa nukatit tafsir. Bersama demikian, tidak sampailah oleh mereka akan 1/10 ma yang mengandung ianya basmalah di atasnya ma, min lataifil asrar, dari kehalusan-kehalusan rahasia, wa nukatit tafsir, dan dari poin-poin penting tafsirnya basmalah. Idz la yuhitu bitafsilihi, karena tidak meliputi dengan uraiannya mantawat, dan wajumalihi, karena tidak meliputi dengan uraiannya ma dan dengan jumlah-jumlahnya ma, kecuali al-latiful khabir, oleh Allah yang maha latif lagi yang maha khabir. Nah, ini koma dulu. Nah, begitu arti sementara Ustaz. Ma'asyarat itu 1/10 ya, Tengku ya? Ma'syar ya, ma'syar 1/10. Ma'syara ya. Atau ada arti lain? Kita biasanya mengartikan 1/10, atau mungkin artinya sedikit. Kita pastikan dulu ke al-ma'ani. Mi'syar bacanya. Mi'syar sama dengan usyrun Ustaz, 1/10. Benar. Nah, ini jadi ini sambil kita i'rab, yang penting tujuannya sebenarnya kita membaca, memaknai, mengi'rab kan. Kalau udah paham itu penjelasan pasti kita mengerti. Wa abda memperlihatkan. Kata beliau begini, qad afradaha.
mengkhususkan akannya basmalah dengan karangan oleh orang-orang yang tidak bisa dihitung akan dia oleh para ulama. Banyak para ulama membuat kitab khusus membahas tentang basmalah. Karena itu beliau di sini nggak akan membahas tentang basmalah panjang lebar. Wa abda, memperlihatkan dalamnya pembahasan basmalah. Wa abda'a, memperindah oleh orang-orang yang tidak bisa dihingga daripada orang-orang pinter. Nubala jamak dari nabil. Banyak para tokoh-tokoh mereka mengarang kitab-kitab khusus membahas tentang basmalah. Wa ma'azalik, bersama demikian banyaknya karangan tentang basmalah. Ma balagu mi'syaraba, tidak sampailah mereka akan 1/10 dari ma yang mengandung ianya basmalah di atasnya ma. Walaupun banyak banget kitab membahas tentang basmalah, tapi belum ada 1/10 dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan basmalah. Apa ma itu? Min lataifil asrar, dari berbagai macam rahasia-rahasia yang halus. Wa nukat tafsir, dan poin-poin penting mungkin dari penafsiran mantawat atau kandungan Al-Fatihah, kandungan basmalah. Nah, kenapa bisa belum sampai 1/10 padahal banyak banget ulama yang mengarang kitab tentang basmalah? Idla yuhitu. Ini alasannya, karena tidak meliputi dengan uraiannya ma. Kita kembali ke ma. Karena tidak meliputi dengan uraiannya ma, dengan detailnya ma. Wa jumalihi. Apa jumal kita baca? Apa jamlihi? Jumal. Kalau jamlihi keindahannya. Kalau jumal jamak dari jumlah. Tapi kalau jamal biasanya ada alif kan, yang artinya indah. Kalau jamal begini khawatir bermakna onta. Karena tidak meliputi dengan uraiannya, detailnya ma, dan dengan jumlah-jumlah yang ada dalam ma itu, yaitu rahasia, kecuali oleh Al-Latif, oleh Allah yang Maha Khabir. Kaifazalik, bagaimana demikian? Bermula bagaimana itu demikian? Artinya maksud kaifazalik, bagaimana bisa orang mengetahui makna dari basmalah? Waqad qala al-imamu Aliun karramallahu wajhah, padahal sungguh telah berkatalah oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, ini baru titik 2. Nah. Jadi sebelum kita lanjut, langsung kalau ada yang pengen kita bahas, langsung kita bahas. Kalau nggak ada, langsung kita bergerak. Gimana Syekh Sulaiman? Sawab. Ada yang perlu ditambah? Lanjut, sekarang siapa yang baca Faris? Ustaz Faisal ini kelihatan nomor 2-nya di sini Ustaz Faisal. Oh, bukan Ustaz Fahri mau doa. Nah. Kalau menurut absen Ustaz Faisal. Ustaz Fahri, ini udah Ustaz Fahri ini nomor 2. Ayo Ustaz Fahri. Lanjut. Orang Saya Arab. ngomong tadi ya. Apa nih, laut tawaitu ya kayak. Bebas Ustaz, kan nggak ada harokatnya, katanya mau bebas. Ini perlu bantuan. Ya. Nggak apa-apa Ustaz, baca aja, baca cepat, nggak apa-apa. Ntar kita minta bantu Syekh Sulaiman. Laut tawaitu li Wisadatun. wisadatun la qultu fil ba'i min bismillahirrahmanirrahim wa qarra 70 ba'iran. Ya. Wa fi riwayati anhu law syi'tu la auqartu lakum 80 ba'iran min ma'na bismillahirrahmanirrahim. Walakinna yanbaghi at-taqlimu 'alaiha min jinsil fanni masru'i fihi. Wa fa'u bihaqqiha wa bihaqqil fanni al-masru'i fihi. Oke, titik Ustaz. Nah, jadi lau tuyat li wisadatun.
jikalau dilipat untukku akan bantal, laqultu fil ba'i, sungguh aku akan berkata pada ba dari bismillahirrahmanirrahim, waqra sab'ina, akan beban 70 ekor onta. Wa fi riwayatin anhu, dan dalam satu riwayat darinya Sayyidina Ali, lau syi'tu, jikalau aku mau, la aukartu, sungguh aku bebankan, lakum untukmu samanina ba'iran, akan 80 onta, min makna, dari makna bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ini kita titik dulu di sini kan. Jadi penjelasannya begini. Walaupun banyak para ulama tadi mengarang kitab membahas tentang basmalah, tapi mereka belum mendapatkan, belum sampai kepada 1/10. Kenapa bisa seperti itu? Artinya begini, Sayyidina Ali aja yang beliau itu pintunya ilmu, Aliyun babuha kan. Nah, Nabi kota ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Sayyidina Ali aja yang pintu ilmu, beliau menyatakan, lau tuyatli, jikalau dilipat bagiku akan bantal. Ini kinayah ini. Andaikan aku berkesempatan misalkan kan, sambil duduk bersandar, lakultu, sungguh aku akan mengatakan pada ba dari basmalah, dari bismillahirrahmanirrahim, akan berat, akan beban 70 ekor onta. Kalau saya menuliskan tentang makna ba dari basmalah dalam kertas, itu harus dibawa oleh 70 ekor onta. Begitu makna, besar banyaknya makna dari ba basmalah saja. Nah, karena ba itu kan menunjukkan kepada keesaan Allah nanti. Kalau membahas tentang Allah akan membahas tentang semuanya. Nah, makanya nggak ada habisnya. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Ali juga, beliau mengatakan lau syi'tu. Nah, bukan lau tuyat. Kalau aku mau, laukartu, aku akan membebankan untukmu. Maksudnya aku akan menuliskan kertas-kertas yang kertas itu menjadi beban, bisa dibawa oleh 80 ekor onta. Sungguh aku bebankan untukmu akan 80 ekor onta dari makna bismillahirrahmanirrahim. Nah. Namun demikian, kata Syekh Ad-Dimyati di sini, walaupun makna basmalah sangat luar biasa, panjang lebar segala macam, beliau tetap akan membahas sedikit di sini. Walakin yang bagi takallumu, kita baca. Tetapi sepantaslah oleh berbicara alaiha, di atasnya basmalah, min jinsil fannil masyru'i fi, dari jenis pelajaran yang dimasuki dalamnya pelajaran. Walaupun makna basmalah sangat lebar, panjang lebar, tapi kita tetap harus membahas tentang basmalah yang berkenaan dengan setiap pelajaran yang sedang kita bahas. Karena di sini beliau memasuki kajian fikih, berarti beliau akan membahas tentang basmalah yang berhubungan dengan fikih. Itu maksudnya. Orang yang menulis kitab majaz misalkan kan, atau kitab bayan, pasti membahas basmalah sesuai dengan ilmu bayan. Kenapa harus seperti itu? Wifa'an bihaqqiha, karena untuk menunaikan dengan haknya basmalah, wa bihaqqil fannil masyru'i fi, dan dengan hak pelajaran yang dimasuki dalamnya pelajaran. Nah, titik dulu. والآن الشروع Ada komentar dari Wifaan apa? ini masdar, maf'ul min ajli. Masdar dari Wafa, yafi, wifaan. Ini maf'ul min ajli, alasan untuk yang bagi takalum. Kenapa kita harus berbicara tentang basmalah dari jenis pelajaran? Karena untuk memberikan hak basmalah dan hak pelajaran itu sendiri. Apalagi kira-kira? Fi'il madinya apa tuh? Wifaan dari wafa. Gitu. Wafa yafi. Aman? Wafa yafi artinya yang membawa aja kan, menyediakan. Menunaikan. Oh. Kayak Al-Wafi gitu, kitab Al-Wafi. Melaksanakan ya, memenuhi. Ada artinya Ustaz?
Wafa yafi memenuhi, menyimpan, memelihara, menyelesaikan, melaksanakan. Ya, Memenuhi. karena memenuhi juga boleh. Karena memenuhi dengan haknya basmalah. Nah, itu boleh juga. Masdar dari wafa kan? Ikhlas, i'tiraf di sini. Sabat, muhafadzah alal ahdi. Banyak artinya. Yafi bima alih. Ya, udah benar itu. Aman? Lanjut Ustaz Pucuk. Kalau dia ini masdarnya wafaan, bukan wifaan. Wafaan ya? Wafaan. Ya, wafa berarti bukan wifa. Wafa, oh ya wafa. Ya, dengan fathah waw. Oke, wafa. Lanjut Ustaz Pucuk. Ya, wal ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ana jelas tak lah? Wal Jelas. ana asyru'u fi fannil fiqhil al-bahithi al-ahkam asy-syar'iyyati. Fa yuqalu al-basmalatu matlubatun fi kulli amrin balin ay halan yuftamu bihi syar'an wa bihaitsu la yakunu muharraman bidzatihi wala makruhan kadzalika wala min safasifil umuri ay muhaqqiratiha wa tuhramu 'alal muharrami bidzatihi kazina la li'aridin kal wudu'i bima'in mawsubin wa tukrahu 'alal makruhi lidzatihi kan nazari lil farji zawjatihi la li'aridin ka akal basali. Oke. Wala tutlabu. Titik Ustaz. Titik. Udah nyampe titik belum? Satu baris lagi. Wala tutlabu. Wala Ustaz. Wala tutlabu. Tutlabu ala safasifil umuri kacin si ziblin saunan li ismihi ta'ala anin iqtiranihi bil muhaqqirati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ana asyuru'u fi fannil fiqhil bahisi anil ahkami syar'iyyah. Bermula sekarang itu memasuki dalam pelajaran fikih yang membahas ianya fikih tentang hukum-hukum syar'i. Fayuqalu maka dikatakan bermula basmalah matlubatun fi kulli amrin zibalin. Maka dikatakan bermula basmalah itu dianjurkan pada setiap perkara yang zibal. Apa arti zibal? Zihalin. Pada setiap perkara yang penting. Pada setiap perkara yang memiliki kondisi tertentu. Yuhtammu bihi yang dipentingkan dengannya perkara syar'an dalam agama. Ini rada susah di sini ya. Jadi begini, kata beliau tadi, sepantasnya kita berbicara tentang basmalah berkenaan dengan pelajaran yang kita masuki. Bermula sekarang itu memasuki dalam pelajaran fikih. Karena sekarang kitabnya kitab fikih yang membahas tentang hukum syar'i, maka basmalah pun pasti berkenaan dengan hukum fikih. Maka dikatakan basmalah itu dianjurkan pada setiap perkara yang zibal. Apa arti balin? Halin. Setiap perkara yang mempunyai hal baik. Yuhtamu yang dianggap penting dengannya perkara dalam agama. Setiap perkara yang penting dalam agama itu dianjurkan untuk dimulai dengan basmalah. Apa makna penting? Bihaitsu la yakunu muharraman. Ini taswirnya. Dalam artian atau dengan sekira-kira tidak ada ianya amrin zibalin tadi. Itu muharaman yang diharamkan karena zatnya mah. Wala makruhan tidak pula makruh seperti demikian. Makruh seperti demikian lizatih. Wala min safasifil umur dan tidak pula dari yang sepele-sepelenya perkara. Ay muhaqqaratiha. Dari yang hina-hina. Yang remeh-temehnya perkara. Fatuhramu alal muharrami. Maka diharamkan akan dianya basmalah atas yang haram lizatihi karena zatnya mah. Seperti zina. Minuman keras.
La li aridin, tidak diharamkan basmalah karena haram yang aridi, haram yang datang belakangan, bukan karena zatnya. Contoh kalwudu'i bima'in makhzubin, seperti berwudu dengan air yang dicuri, yang dirampas. Wa tukrahu 'alal makruhi li zati, dan dimakruhkan akan dianya basmalah di atas perkara yang makruh karena zatnya. Ini seperti ini kembali ke al ini, al makruh. Dan dimakruhkan akan dianya basmalah di atas alladzi yang dimakruhkan bagi zatnya alladzi. Alif lam mausul kan? Kan nadri seperti melihat li fardzi zaujatih bagi farad istrinya. La li aridin, tidak dimakruhkan di atas makruh-makruh bagi aridi. Kaaklil basali, seperti makan bawang. Wala tutlabu, dan tidak dianjurkan akan dianya basmalah ala safasifil umur, di atas yang sepele-sepelenya perkara, yang remeh-temeh, kakan si zabalin, seperti menyapu kandang atau menyapu kotoran. Zabal biasanya artinya pupuk kompos itu. Saunan lismihi ta'ala, untuk menjaga atau karena menjaga bagi namanya Allah Ta'ala, aniktiranihi, dari menyertainya nama Allah bil muhkarat, dengan hal-hal yang sepele yang hina. Kita titik dulu, kita bahas dulu ini artinya. Safasifi ini mufradnya apa nih kayak? Saf-safah. Saf-safah. Kalau ada yang pengen meluruskan artinya boleh. Maksudnya yang tidak tepat itu apa yang tepat. Soalnya ini kita belajar bareng-bareng. Minta komentarnya di yang arti yang sudah dibacakan tadi, bagaimana? Nggak ada pertanyaan? Jadi gini maksudnya, muharraman li zatih tadi sesuatu yang haram karena zatnya. Zina, minum minuman keras, berarti haram juga membaca basmalah. Nah, adapun apa tadi? Maka diharamkan basmalah di atas perkara yang haram karena zatnya, seperti berzina. Tidak yang bagi perkara yang diharam karena aridi. Berwudu enggak haram sebenarnya kan. Cuma airnya, air rampasan. Yang haram merampas air. Ketika berwudu berarti tetap sunnah membaca basmalah. Nah, karena ini namanya haram aridi. Bukan air itu sendiri yang, bukan wudu itu sendiri yang haram. Kemudian begitu juga perkara yang makruh, makruh li zatih, di sini beliau mengartikan seperti melihat farad zaujah. Dalam kitab apa kemarin? At-Tazhib kan? Syekh Mustafa Dabib itu mengatakan begini. Ini makruh kalau nggak ada hajat. Kalau ada keperluan ya nggak makruh. Nah itu. Kemudian contohnya seperti makan bawang tadi. Makan bawang makruh kan bagi orang yang mau berjamaah atau mau ke satu perkumpulan. Kalau enggak makruh. Berarti tetap makan bawang sunnah membaca basmalah. Nah itu. Alasannya apa? Kenapa makruh? Untuk begitu juga hal-hal yang sepele seperti menyapu kotoran segala macam, nggak usah membaca nama Allah, karena untuk menjaga nama Allah jangan sampai berbarengan dengan perkara-perkara yang sepele. Ini sangat logis sekali. Karena itu ketika kita masuk kamar mandi saja, doanya bukan bismillah, bismika. Jadi bagaimana Nabi menggantinya dengan apa namanya? Dengan kata ganti, nggak langsung menyebut Allah. Bismika apa? Bagaimana doa masuk kamar mandi? Allahumma hayya. Kan itu tidur. Minal khubsi wal khaba'is itu. A'udzubika minal khubsi wal khaba'is kan? Ya. Jadi pakai ka, bukan a'udzubillah, bukan. Itu untuk menghindari supaya nama Allah itu enggak berbarengan dengan hal-hal yang kelihatan kurang bagus. Makanya pakai kata ganti. Sering seperti itu. Nah. Selamat datang Ustadz Hidayat, Ustadz Harahap.
Nah, lanjut, siapa lagi? Ini saya nggak menyebutkan namanya, yang nggak kelihatan. Siapa lagi yang mau baca? So, saya persilakan aja. Ya, Ustadz Pucu, Ustadz Irwan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu annaha ta'tariha al-ahkamu al-khamsatu al-wujubu kama fi salati indana ma'ashir syafi'iyyati wal istihbabu ainan kama fil wudu'i wal ghusli wa kifayatun kama fi aklil jama'ati wa kama fi jima'i zawjaini wa tukfa tasmiyatu ahaduhuma kama qala syamsu ramli innahu zahiru wa tahrimu fil mihrab fil mahrami zati wal karahati fi makruhi zati wal ibahatu fil mabahati allati la syarafa fiha kanakli mata min makani ila akhiri kada kila. Oke, titik. Terima kasih Ustaz. Nah, walhasilu annaha ta'tarihal ahkamul khamsah. Bermula kesimpulan itu bahwa sungguhnya basmalah itu meliputi ta'tari, itu meliputi akannya basmalah al-ahkamul khamsatu oleh hukum-hukum yang 5. Jadi kesimpulannya hukum membaca basmalah itu ada 5 juga. Semua hukum syar'i itu masuk kan? Nah, yang mana hukum syar'i yang 5? Al-wujub. Pertama ada juga membaca basmalahnya wajib. Kama fis sholati indana, sebagaimana yang ada ia dalam salat di sisi kita. Kita siapa? Ma'asyiri syafi'iyyati. Kita baca ma'asyiri, kita badal kepada indana. Sebagaimana yang ada pada salat, maksudnya pada salat ketika membaca Fatihah di sisi kita jamaah syafi'iyah. Wal istihbabu, kita antah kepada wujubu. Dan apalagi hukum yang 5, sunnah. Karena sunnah ada 2, sunnah ainan, sunnah ain, dan sunnah nisbah ain dan nisbah kifayah. Nah, ada juga hukum membaca basmalah sunnah ain, kama fil wudu wal ghusli, seperti yang ada pada wudu dan mandi. Setiap orang yang mau wudu, yang mau mandi ya sunnah baca basmalah secara sendiri-sendiri. Wa kifayatan, dan sunnah nisbah kifayah, sunnah kifayah. Artinya dilakukan sebahagian orang udah terlaksanakan sunnah, kama fi aklil jamaah, sebagaimana pada makan berjamaah. Makan rame-rame, ada 1-2 orang yang baca basmalah udah mewakili. Wa kama fi jima'i zaujaini, dan sebagaimana yang ada pada hubungan suami istri. Nah, itu dianggap jamaah juga. Fatakfi tasmiyatu ahadihima, maka cukuplah oleh membaca basmalah oleh salah satu dari keduanya suami istri. Kama qala Syamsur Ramli, sebagaimana telah berkatalah oleh Syamsur Ramli, annahu dhahir, sungguhnya pendapat itu dhahir. Jadi pendapat yang dhahir menyatakan 2 orang suami istri kan cukup membaca salah satu dari keduanya. Membaca keduanya juga bagus. Wa tahrimu, dan mana lagi hukum yang 5, haram fil muharrami az-zati, pada perkara-perkara yang diharamkan yang zati, seperti minum-minuman keras di atas tadi. Wal karahatu fil makruhi zati, dan apalagi 5 hukum tadi, makruh pada yang makruh yang zati. Wal ibahatu fil mubahati lati, dan apalagi yaitu ibahah pada perkara-perkara yang mubah allati la syarafa fiha, yang tidak ada kemuliaan fiha padanya yang mubah. Contohnya karena kelimatain, seperti memindahkan satu benda min makanen ila akhara, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadzaqila, demikian dikatakan orang. Titik dulu. Nah, ini kita bahas dulu yang perlu dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebutnya kenapa wujubu tinggal, bukan wujuba tinggal. Bukannya badal ya tinggal. Wujuba istihbaba, bukan istihbabu. Oh gini, kita badal kepada ahkamu.
Ahkamu marfu fa'il ta'tari. Tak tariha. Oh. Ini Ustaz. Bermula kesimpulan bahwa sungguhnya basmalah itu meliputi akannya basmalah oleh hukum yang 5. Ahkamul Oh, khamsati. kamu. Ya. Fa'il ta'tari. Makanya al-wujubu. Badal kepada Oh. ahkamu. Ustaz, Ya. kama qala Syamsu Ramli annahu ghairun. Ini apa nih, Ustaz? Yang fikahnya kita pendapat asah, pendapat muqabil, pendapat asah, pendapat ini zahir ini pendapat apa, Ustaz? Zahir. Mungkin ini zahir apa? ini sebanding dengan masyhur barangkali. Karena nggak ada istilah zahir kan. Kalau dalam Ah, mukadimah kitab mahli kan nggak ada zahir. Adanya adhar ya. Azhar ini apa nih? Ini zahir lebih kepada masyhur. Pendapat yang masyhur, yang umum. Kelihatannya seperti itu. Kama qala Syamsu, kaqauli Syamsi Ramli maksudnya. Seperti perkataan Syekh Ramli. Dan perkataan Syekh Ramli itu zahir. Mungkin maksudnya ya barangkali. Yang masyhur itu ya seperti itu. Suami istri cukup membaca basmalah oleh salah satu keduanya. Bagaimana Ustadz Hidayat? Ada tambahan? Ditambah Ustadz, yang kurang-kurang ditambah ya. 2019 ganti presiden, udah lama. Udah lewat. Bre, Ya. coba di mute harahap itu kayaknya dia mute deh. Gimana? Mute dia. Dia keluar dari suara dia kayak. Ustadz Harahap. Ustadz Harahap ada komentarnya? Tafadhal. Ini gure bisa dibaca innahu ya. Innahu zahiru. Ini kalau kita lihat hamzahnya annahu. Bisa enggak dibaca innahu? Innahu zahiru. Karena ini perkataan Syamsu Ramli kan. Bisa enggak dia? Jadi begini, yang pertama kita melihat tulisan dulu. Secara tulisan, kalau bacanya kasrah pasti hamzahnya di bawah. Walaupun PDF kadang-kadang bisa saja berubah kan. Ya. Kalau hamzahnya di atas berarti kita baca fathah. Kayak fi aklil jamaah. Ya. Cuma kalau kita baca innahu, ini berarti jumlah. Kalau kita baca anna, dia dianggap mufrad. Karena anna mausul harfi, berarti pada ta'wil masdar kan gitu. Sekarang kita lihat. Annahud dhahiru ini kedudukannya apa? Apakah dia jadi maf'ul qala? Kalau maf'ul qala mesti jumlah. Kita baca inna. Kalau bukan maf'ul qala, berarti kita baca anna nanti. Coba kita artikan dulu. Fatakfi tasmiyatu ahadihima. Maka cukuplah oleh membaca basmalah oleh salah satu keduanya. Kama qala Syamsu Ramli, sebagaimana yang berkatalah oleh Syamsu Ramli. Apa yang beliau katakan? Nah, kelihatannya bisa innahu. Ya, Ustaz, bukan ana. Ana Ustaz. anna. Kan jumlah akan dijawab dalam bukan ana Ustaz. Gimana? Pada posisi ini, pada posisi Qaul maksudnya. Syekh Ramli. Ya. Jadi begini, qala ini gini, kalau maksudnya makiyah kaul mesti jumlah. Tapi kalau maksudnya bukan makiyah kaul, mufrad nggak apa-apa. Kultu kaulan sadida. Aku mengatakan akan perkataan yang baik. Kan maf'ul kultu bisa juga mufrad. Ya kan? Tapi kalau maksudnya makiyah kaul, qalan nabi misalkan, itu pasti jumlah. Jadi di sini kelihatannya mufrad juga boleh Ustadz Irwan. Nah, tapi nggak tahu juga ini. Coba kita minta pendapat Syekh Yusuf. Syekh Sulaiman. Gimana Syekh Sulaiman nih? Boleh nggak baca inna? Tempat-tempat baca inna masih ingat nggak? Permulaan kalam ya. Permulaan kalam. Terus? Enggak ingat habis dah. Berarti kesimpulannya bebas Ustaz Irwan karena Ustaz Sulaiman nggak ingat. Berarti Ustaz mau baca anna boleh, inna boleh. Kelihatannya lebih ke anna ini. Soalnya hamzahnya di atas. Kalau kita Pak
Kalau kita fungsikan dia sebagai mangkulu kaul itu innahu apa annahu, Guru? Nah, kayak cerita tadi, dalam kondisi tertentu kalau jumlah seperti hadis misalkan, itu harus inna. Pada posisi tertentu itu tergantung siaknya. Boleh juga mufrad, Kalau posisi maf'ul anna sana. anna. Beda kan maf'ul dan makiyah kaul beda nggak? Beda. Nah, itu. Maksud saya begini, misalkan ada ibarat kita begini, qala fulan, si fulan berkata. Nah, itu pasti maf'ulnya jumlah karena isinya perkataan dia. Tapi kalau Innahu. kul, nah, pasti inna. Kalau di sini kelihatannya mufrad boleh. Kayak qultu qaulan sadida tadi. Ada tambahan, Syekh Ustadz Hidayat? Yang lain nggak kelihatan nama. Ustadz Harahap mau nambah? Enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Nggak ada. Aman. Alhamdulillah. Oke. Ini loadingnya belum penuh nih. Kopi dulu, kopi. Oke, lanjut. Siapa lagi? Ustadz Hidayat langsung. Wa inna mah. Bele ngobrol simak ile. Ustadz Harahap, ayo. Inna mah iftataha. Iya, Ustaz. Baca Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama ftataha syarihu kitabahu bil basmalati iqtidaan bil kitabil ajizi wa amalan biqaulihi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajdamu wal ma'na ala kulli annahu naqidun wa qalilul barakati wa qillatul barakati fi kulli syai'in bihasbihi fa qillatuha fi nahwi ta'lifi qillatun tifa'in nasi bihi wa qillatus sawabi alaihi wa fi nahwil aqli qillatun tifa'il jismi bihi wa fi nahwil qiraati qillatun tifa'il qari'i biha liwaswasatis syaitani lahu hina idzin. Oke, titik. Santo. Terima kasih Ustaz. Wa inna maftataha syarihu kitabahu bil basmalah. Hanya saja ini beliau memberikan alasan kenapa kitab dimulai dengan basmalah. Ini sering kan ibarat ini kita temukan di setiap kitab. Wa inna maftataha hanya saja memulai oleh syarih akan kitabnya beliau dengan basmalah. Kenapa? Iktidaan karena mengikuti bil kitabil aziz dengan Quran. Wa amalan dan karena beramal biqaulihi dengan sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda Nabi? Kulli amrin zibal. Bermula setiap perkara yang baik. La yubda'u yang tidak dimulai padanya perkara bi bismillah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahwa maka bermula dianya amrin zibalin. Dianya perkara itu abtar. Itu yang seperti hewan yang putus ekor, au aqta'u atau seperti orang yang kehilangan tangan, au ajzamu atau seperti orang yang kusta. Wal makna bermula makna hadis ala kullin di atas setiap, ala kullin maksudnya ala kulli wahidin. Bermula makna hadis di atas tiap-tiap yang satu dari 3 riwayat tadi. Karena hadis di atas ada 3 riwayat, cuma beliau menggabungkan. Pada asalnya ini terpisah, fahuwa abtar terpisah. Ada hadis lagi fahuwa akta. Ada hadis lagi fahuwa ajzam. Bermula makna hadis di atas tiap-tiap yang satu dari 3 riwayat di atas, itu annahu naqisun. Wah, sungguh perkara yang baik tadi yang tidak dimulai dengan basmalah itu kurang. Wa qalilul barakah dan sedikit berkahnya. Apa maksud sedikit berkah? Beliau menjelaskan. Wa qillatul barakati fi kulli syai'in bihasbih.
bermula kurang barakah pada segala sesuatu itu dengan sekira-kiranya sesuatu. Nah ini kalau arti saya dengan sekira-kira. Artinya kurang berkah di setiap sesuatu itu tergantung sesuatunya apa. Beda-beda maksudnya. Fakillatuha fi nahwi ta'lifi killatun tifa'in nasi bihi. Maka bermula kurangnya barokah pada seumpama karangan atau mengarang itu kurang mengambil manfaat manusia dengannya ta'lif. Ta'lif bermakna karangan. Mu'allaf. Maka bermula kurangnya barokah pada seumpama karangan itu kurang bisa mengambil manfaat oleh manusia dengannya karangan. Waqillatus sawabi dan kurangnya pahala di atasnya ta'lif. Wa fi nahwil akli dan pada seumpama makan qillatun tifa'il jismi bihi. Kurang mendapatkan manfaat oleh tubuh bihi dengannya makanan. Wa fi nahwil qiraati dan pada seumpama qiraah baca Quran misalkan itu qillatun tifa'il qari, kurang mendapatkan manfaat oleh orang yang membaca biha dengannya qiraah. Kenapa? Jadi kurang manfaat liwaswasati syaitani lahu, karena ada was-was dari setan lahu untuknya si qari hina izin ketika itu dia tidak membaca basmalah. Titik. Nah, kita titik dulu. Gimana Ustaz? Teman Ustaz Pucuk tadi ada kemana? Oh, siapa Ustaz? Ustaz Khair namanya. Ustaz Khair. Keluar mungkin. Masuk kerja. Oh, mungkin di Malaysia juga. Nah, gimana ini? Yang udah kita bacakan barusan. Aman? Alladhi, ianya alladhi, alladhi, ianya alladhi, yang Lanjut, siapa lagi? Kembali ke... Ini tinggal Ustadz Hidayat yang belum. Ustadz Hidayat, ntar baru lanjut lagi ke Ustadz Fahri. Lanjut Ustadz, biar berkah-berkah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atba'a dzalika bil jumlatinya. Bil hamdalati. Oh, bil hamdalati amalan bi qawlihi kullu amrin dzibalin la yabda'u fihi bil hamdulillahi fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Wa qaluhu fil hadithi fahuwa abtaru ilah. Wa 'indal jumhuri min babit tashbihil balighi. Hana agak aja ini kira, hana agak lebih ini kira aja. Keren ya. Lanjut. Baru vijum dulu nah. Wa ala hadza fal abtaru wa ma ba'dahu baqiyatin ala ma'anihal haqiqiyah wa 'inda sa'ana Ya. yajuzu ayakuna min babil isti'arati bi ay yashbaha naqsul ma'nawi bin naqsil hissi alladhi huwa wada'a dzambu. Au Qat'u. au qad'u ihdal yadaini au jazmu bifat hadaini. Oke, titik dulu kalau nggak usah. Titik.
Nah, biar nggak panjang-panjang. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atba'a dzalika bil hamdalati. Mengikutkan oleh musannif dan mengikutkan dianya musannif akan demikian basmalah dengan hamdalah. Artinya sesudah beliau membaca basmalah kemudian langsung hamdalah. Kenapa? Amalan biqaulihi, karena beramal dengan sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin, bermula setiap perkara yang baik, la yubda'u atau la yabda'u, yang tidak dimulai akan dianya perkara, yang tidak dimulai padanya perkara dengan hamdulillah, bahwa maka dianya perkara itu abtar, sama tadi abtar putus ekor, hewan putus ekor, aketau orang puntung tangan, ajzamu orang yang terkena kusta. Wa qauluhu fil hadis, dan bermula ucapannya Nabi dalam hadis, bahwa abtar ilah huwa, dianya ucapan Nabi dalam hadis, indal jumhuri, di sisi jumhur, itu sabit, mimbabit tasbihil balik, itu dari bab tasbih balik. Ya, tasbih balik. Jadi tasbih itu ada 3 kalau nggak salah ya. Ada tasbih namanya tasbih, apa namanya? Tasbih hitam. Tasbih hitam itu menyerupakan sesuatu dengan lengkap. Ada adat tasbihnya, ada wajah syabah. Zaidun kal asad. Si Zaid itu seperti singa. Itu namanya tasbih hitam. Fi suja'ah. Zaidun kal asadi fi suja'ah. Si Zaid itu seperti singa dalam berani. Itu tasbih hitam. Ada juga namanya tasbih mursal. Jadi wajah syabahnya yang dibuang. Adat tasbih disebut Zaidun kal asadi. Zaid itu seperti singa. Pada beraninya nggak disebut. Yang ketiga tasbih balik. Tasbih balik, tasbih yang adat tasbihnya dibuang, wajah syabahnya dibuang. Zaidun asadun. Si Zaid itu singa. Nah, itu tasbih balik namanya. Begitu juga di sini. Di sini bahwa abtar akota ajzam, menurut jumhur ulama ini namanya tasbih balik. Jadi artinya begini, setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan hamdalah itu abtar. Dianya perkara itu seperti hewan yang hilang ekor, itu asalnya. Pada sisi kurang. Kemudian kurang dibuang, hewannya dibuang, segala macam. Disebut abtar doang. Nah, itu namanya tasbih balik. Mestinya asalnya fahuwa Kal abtar. atau bahwa kal hayawanil abtar fin naqsi ya. Oke. Nanti kita artikan dulu. Wa ala hadza, dan di atas ini menurut pendapat jumhur bahwa ini tasbih balik. Fal abtaru wa ma ba'dahu baqiyatun ala ma'aniha. Maka bermula abtar dan ma sesudahnya abtar itu tetap di atas maknanya semua yang hakikiyah. Jadi kalau itu bab tasbih, berarti abtar tetap artinya abtar, yaitu hewan yang kehilangan ekor, akta orang puntung tangan, ajizam orang yang kusta. Sebagaimana Zaidun asadun, asadun tetap bermakna asad kan? Zaidun asadun, si Zaid itu singa tetap. Makna aslinya tetap. Walaupun nanti dipinjam-pinjam. Oh, enggak dipinjam. Kalau tasbih itu enggak ada peminjaman. Sampai di sini dulu coba. Dan di atas ini jumhur ulama, bermula abtar dan ma sesudahnya abtar itu tetap di atas maknanya ma yang hakikiyah. Enggak terjadi majat di sini, cuma terjadi tasbih. Surahnya sekali gimana tuh tetap atas maknanya tetap itu. Nah, ini begini. Kalau abtar akota ajzam, di sini kita anggap dia sebagai tasbih balik. Berarti abtar tetap maknanya makna asli. Apa arti abtar? Hewan yang kehilangan ekor. Nah, itu. Sama seperti Zaidun asadun. Asadun itu artinya tetap singa. Karena walaupun kita mengatakan Zaidun asadun, yang maksudnya Zaidun kal asadi, kan gitu. Jadi di sini Nabi mengatakan fahuwa abtar, tapi maksudnya fahuwa kal abtar. Jadi abtar tetap hewan yang kehilangan ekor. Gak terjadi majat. Itu maksud makna asli. Tapi kalau majat nanti kan beda lagi. Kalau majat itu kan satu kata yang mengandung arti bukan makna asli. Kalau abtar di sini kita artikan majat, berarti abtar ini nanti artinya bukan hewan lagi.
Nanti di depan dikit lagi. Kita lanjutkan dulu. Wa inda Sa'di, dan menurut Syekh Sa'ad, yajuzu ayyakuna min babil isti'arah. Boleh oleh bahwa ada ianya sabda Nabi itu sabit dari bab isti'arah. Bisa saja di sini kita anggap majaz, bukan tasbih. Kalau ini kita anggap majaz, bagaimana prosesnya? Bi ayyushbahan naqsul ma'nawiyyu bin naqsil hissiyil ladzi huwa qat'uz zambi. Dengan bahwa diserupakan akan kekurangan yang maknawi dengan kekurangan yang hissi. Kekurangan hissi alladzi, yang dianya kekurangan hissi itu qat'uz zambi, hilang ekor. Terjadi isti'arah, peminjaman lafaz kepada makna yang berbeda. Artinya asalnya tetap tasbih, karena isti'arah itu kan dibangun di atas tasbih. Pertama, diserupakan kekurangan maknawi. Perkara-perkara baik yang tidak dibaca basmalah itu kurang barokahnya. Kekurangan itu yang maknawi nggak bisa dilihat, sama seperti kekurangan yang hissi yang bisa dilihat. Mana kekurangan hissi? Ya, seperti putus ekor. Au qat'u ihdal yadaini, atau putus salah satu dari dua tangan. Awil jazmu, atau jazam kusta, jazam bacanya bi fathataini. Kemudian wa yusta'arul batru, kemudian dipinjamkan akan kata bater. Diambil kata batru, awil jazmu, dan dipinjamkan akan kata jazmu, awil qat'u, dan dipinjamkan akan kata-kata lin naksil maknawi, untuk kekurangan maknawi. Maksudnya begini, baterun asalnya kehilangan ekor. Jazam kusta, qat'u putus tangan. Sekarang dipinjam untuk kekurangan maknawi. Jadi bater di sini, lafadznya bater, tapi artinya bukan lagi putus ekor, tapi kekurangan maknawi, kurang barokah, kurang intifa. Itu kalau majaz kan satu lafadz yang artinya bukan arti yang sebenarnya. Kalau tadinya di atas batrun, abtar, hewan yang kehilangan ekor, sekarang batrun di sini artinya kekurangan yang berkaitan bukan dengan sesuatu yang bisa dilihat. Kemudian wa yustaqqu minhu abtaru, dan dimustaqkan darinya batru. Batru yang bermakna kurang secara makna, dimustaqkan darinya batru akan kata abtar. Kalau batru artinya kekurangan maknawi, abtar berarti sesuatu yang kurang pada makna. Nah, dan dimustaqkan daripadanya batru akan abtar, wa qat'en daripada qat'en aqta, daripada jazmen ajzam. Ini kelihatannya aqta, ini kehilangan hamzah. Wa yustaqqu minhu abtaru au aqta'u au ajzam. Bimakna, dengan makna naqisin naqsan maknawiyan, dengan makna sesuatu yang kurang akan sebagai kurang maknawi. Titik dulu. Ini rada ribut di sini nih. Majaz soalnya nih, Ahmad Sawi. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan Ustaz Sulaiman. Proses terjadinya majaz. Kan udah jelas tuh Ustaz. Jelas. Udah kayak di siang hari itu udah nampak jelas nih, nggak remang-remang lagi. Ustaz Sulaiman. Asyamsi fi rufi'in nahar. Ustaz Sulaiman. Ya. Di situ pun kata-kata Ustaz Sulaiman tuh ada majaz itu. Contoh majaz begini. Apa contoh majaz yang lain? Jangan majaz akli lah. Kalau majaz akli misalkan ambatar rabiul bukla di sono kan. Hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Padahal yang menumbuhkan bukan hujan tapi Allah. Ini contoh majaz yang bukan majaz akli, majaz mursal. Panjang tangan, Zat. Panjang tangan. Panjang tangan itu ya, maksudnya panjang tangan bukan tangannya yang panjang kan? Maksudnya suka mencuri ya, itu kan bukan makna asli. Nah, itu namanya majaz. Jadi kata tulul aidi barangkali, jadi maksudnya mencuri. Cuma dipakai lafaz itu maknanya makna lain ya. Ya, panjang tangan bermakna sarik, seorang pencuri. Lebih kurang seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya pakai. Ustaz Bahari ya, ada tambahan? Enggak ada Teguh. Yang penting artinya dulu kita beresin ya. Kalau paham arti insya Allah paham. Sekali lagi. Dan bermula ucapannya Nabi dalam hadis fahuwa abtar ilah, huwa dianya ucapan Nabi menurut jumhur itu dari bab tasbih balik. Karena tasbih balik istilah berarti kita harus mengulang lagi tasbih ada 3. Ada tasbih tam, tasbih mursal, ada tasbih balik. Wa ala hadza, dan di atas ini pendapat yang menyatakan itu tasbih, maka bermula abtar dan ma sesudahnya abtar itu tetap di atas maknanya semua yang hakiki. Dan menurut Syekh Sa'ad, boleh bahwa ada ianya ucapan Nabi itu dari bab isti'arah. Isti'arah peminjaman lafaz, majaz. Dengan bahwa diserupakan akan kekurangan maknawi dengan kekurangan hisi. Hisi alladzi yang dianya hisi atau kekurangan hisi itu qat'ud dambi, hilang ekor, putus salah satu dari 2 tangan, atau kusta, jazamu, bifathatain. Kemudian dipinjamkan akan kata batru, kata jazmu, kata kata'u bagi kekurangan maknawi. Berarti batru yang tadinya putus ekor sekarang bermakna bukan putus ekor lagi tapi kekurangan. Wa yustaku, kemudian dimustak. Kenapa dimustak? Karena batru masdar, abtar isim fa'il. Isim fa'il mustak dari masdar. Makanya beliau menyatakan dan dimustakkan darinya batru abtar. Dari kata'u aqta, dari jazmu ajizam. Dengan makna nakisin naksan maknawiyan, sesuatu yang kurang akan kurang maknawi. Jadi ajizam sesuatu yang kurang, abtar sesuatu yang kurang, aqta sesuatu yang kurang, bukan lagi putus ekor, putus tangan atau kusta. Titik. Nah, begitu Ustaz. Dikit gimana? Ustaz. Ya. Berarti abtar nih isim fa'il wazan apa Ustaz? Ya wazan af'ala. Kan ada isim fa'il wazan af'ala. Apalagi yang berkaitan dengan aib. Aib a'ma. A'ma artinya orang yang buta, kan? Isim fa'il itu. Yang berkaitan dengan warna, dengan aib itu isim fa'ilnya wazannya af'ala. Ahmar yang merah. Ya kan? Azraq, asfar dan seterusnya. Obyok. Ini siapa lagi sekarang? Kembali ke Ustaz Fahri, sepuh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta bainal hadisaini tu'aradu li'annahu inna amalu bihadisil basmalati fatal amalu bihadisil hamdalati wa inna amalan itu. Wa in umila atau wa in amala. Wa in amala bi hadisil hamdalati fatal amalu bil akhiri. Qulta qad zakaral ulama'u lidaf'il ta'arudi aujihan kasiratan. Famin jumlatiha annal ibtida'a kismani hakiki wa idafi ay nisbi wal awwalu huwa ma taqaddama amamal maqsudi walam yasbaqhu syai'un wal idafi ma taqaddama amamal maqsudi wa in sabaqahu syai'un. Wa qala Abdul Hakimi innahu yushtaratu fil idafi anna yasbaqhu syai'un wa hamlul hadisil basmalati ala al-awwali walhamdilati ala tsani ta'siyan bil kitabil azizi wa amalan bil ijma'i. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Fa in qulta,
Maka jika Anda berkata bainal hadasaini ta'arudun, kita baca masdar. Sabit di antara dua hadis ini, sabit ada yang bertanya, kalau saya mengartikan sabit itu apa? Sabit itu isim fa'il dari sabata, sabitun. Ya. Atau adalah, jangan sabitun lah. Kainon aja. Bainal hadasaini, hadisaini ta'arudun. Adalah di antara dua hadis di atas itu bertentangan. Bila ada yang bertanya, dua hadis di atas kan bertentangan. Kenapa bertentangan? Li'annahu inna umila bihadisil basmalati fatal amalu bihadisil hamdalati. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu jika diamalkan, atau in amila jika beramal ianya seseorang dengan hadis basmalah, niscaya luputlah oleh beramal dengan hadis hamdalah. Jadi bertentangan begini, hadis Nabi kullu amrin dzibalik. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan basmalah kurang barokah, yang tidak dimulai dengan hamdalah kurang barokah juga. Bagaimana kita memulai dua perkara? Bagaimana kita memulai satu hal dengan dua perkara sekaligus? Kan nggak mungkin. Kalau duluan basmalah pasti hamdalah kedua. Kalau hamdalah pertama pasti basmalah kedua. Wa in amila bihadisil hamdalati fatal amalu bil akhari. Jika beramal ia dengan hadis hamdalah, niscaya luputlah oleh beramal dengan hadis yang lain. Kalau duluan baca hamdalah pasti basmalahnya nomor 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Qultu, aku berkata. Qad zakaral ulama'u lidaf'i ta'arudi. Sungguh telah menyebut oleh banyak para ulama untuk menghilangkan pertentangan. Aujuhan kasiratan, akan alasan-alasan yang banyak. Para ulama untuk menjawab supaya dua hadis itu tidak bertentangan, para ulama memberikan banyak alasan atau banyak cara. Famin jumlatiha, maka sebahagian darinya aujuhan kasiratan, annal ibtida'a qismani, bahwa sungguh permulaan itu ada 2. Oh, enggak apa-apa. Memulai sesuatu itu ada 2. Pertama haqiqiyun wa idhafiyun ay nisbiyun. Apa itu 2? Ada permulaan yang hakiki, benar-benar di awal. Wa idhafiyun, ada permulaan yang idhafi, yang tambahan, yang nisbi. Artinya dianggap di awal walaupun bukan di awal banget. Nah itu. Wal awwalu huwa ma taqaddama amamal maqsud walam yasbaqhu syai'un. Bermula yang pertama yaitu ibtida' hakiki. Huwa dianya yang pertama itu ma sesuatu taqaddama yang terdahulu ia di depan tujuan. Walam yasbaqhu, dan tidak mendahului akannya ma oleh sesuatu yang lain. Yang dimaksud dengan ibtida' hakiki benar-benar berada di awal, belum didahului oleh apapun. Basmalah kita baca kan? Sebelum basmalah belum baca yang lain. Namanya benar-benar di awal, hakikat. Wal idhafiyu ma taqaddama amamal maqsudi. Bermula ibtida' yang idhafi, yang nisbi, itu mah sesuatu yang terdahulu ia di depan tujuan, sekalipun mendahului akannya mah oleh sesuatu. Ibtida' idhafi, sesuatu yang kita bermaksud untuk memulainya di awal. Kita tempatkan dia di awal, walaupun bukan di awal banget. Walaupun ada kalimat lain yang mendahuluinya. Wa qala Abdul Hakim, dan berkatalah oleh Syekh Abdul Hakim, innahu yushtaratu fil idhafi ayyasbaqahu syai'un. Wah, sungguh hal dan sya'an itu disyaratkan pada ibtida' yang idhafi akan bahwa mendahului akannya ibtida' idhafi oleh sesuatu. Memang menurut Syekh Abdul Hakim baru bisa disebut ibtida' idhafi memang harus ada sesuatu yang lain yang mendahuluinya. Wahumila hadisul basmalati alal awali, dan dipahami akan hadis yang pertama. Maksud dipahami gini maksudnya, dipertanggungkan akan hadis basmalah kepada yang pertama dan akan hadis hamdalati kepada yang kedua. Karena ada 2 hadis Nabi, berarti hadis pertama dipakai untuk ibtida' hakiki. Hadis kedua digunakan untuk ibtida' idhafi. Kenapa enggak dibalik-balik? Kenapa enggak memulai dengan hamdalah aja dulu? Oh, taksiyan bil kitabil aziz, karena mengikuti, mencontoh dengan kitab Al-Quran. Al-Quran kan bismillah dulu baru hamdalah. Nah, wa amalan bil ijma', dan karena beramal dengan ijma' ulama memang harus basmalah dulu baru hamdalah. Nah, titik dulu. Gimana Ustaz Pucuk? Ustaz. Kulta bainal hadis, jika engkau berkata tabit antara 2 hadis. Dah. Ya.
Jadi kadang Ustaz terjemah kan ada hal itu. Kali Ustaz tak pakai sabitun, Ustaz pakai hal. Itu kat mana kita takluk kita terjemah ke hal tu? Kalau hal, Hal keadaannya itu. iya kalau pakai hal biasanya begini. Kalau jar majrur, dharaf, muta'alaknya nggak ada. Berarti kita jadikan hal. Kalau dia berada sesudah isim ma'rifat. Saya Oh, gitu. menyebutnya hal keadaan. Oh gitu ah. Kalau nggak ada takluknya Ustaz, kita buat hal lah Ustaz. Iya. Ada satu jar majrur atau dharaf. Ha. Kita nggak ketahuan, nggak ada muta'alaknya. Kan dia muta'alaknya wajib. Berarti Ya, ya. pasti muta'alaknya mahdhuf. Kalau muta'alaknya mahdhuf Apa bisa itu? sebagai naat. Kalau berada sudah nakirah. Kalau berada sudah ma'rifah bisa sebagai hal kan. Ya. Atau bisa saja sebagai khobar muqaddam kalau sabit. Nah, jadi tergantung siyak kalam sebenarnya. Harus ada contohnya baru bisa dijelaskan. Kayak di sini berarti kan ini ada ta'arudun di sini layak jadi mubtada. Berarti sabit antara dua hadis itu ada pertentangan. Atau adalah antara dua hadis itu pertentangan. Boleh. Ya ada Bayan. Ya bang. Oh. Tapi tolong ambil botol yang lain lah Ustaz. Betul. Gimana lagi? Ada lagi yang pengen ini? Wih, minum botol ini. Oh lah. Ni. Ini kita berhenti sampai di mana kira-kira? Sampai jam berapa? Pada sibuk nggak? Yo, tunggu. Masih jalan panjang tuh ya mukadimahnya. Panjang. Tapi ini kalau kita lanjut, ini nggak ada titiknya Ustaz. Ini besok khusus berarti tentang keutamaan basmalah. Ini ya. Tentang keutamaan basmalah. Jadi bagusnya begini Ustaz. Semuanya baca-baca dulu sendiri kan. Baca-baca dulu supaya lebih. Punya anu ya aku. PDF-nya aku ya. Bukan pertanyaan, maksudnya kalau ada kendala-kendala kan kita setiap orang memiliki kendala yang berbeda kan. Yang Ustadz paham kadang saya nggak paham. Yang saya paham kadang Ustadz ada kendala. Jadi kita bisa saling tukar. Saling lihat dulu, paling kurang lihat harokatnya, barisnya, i'rabnya kan, maknanya. Tunggu punya PDF-nya tunggu. Punya. Udah saya bagi di channel Telegram. Oke. Ini kepada mungkin ada yang menyimak kan banyak yang pengen bergabung. Minta grup WhatsApp, nggak ada grup WhatsApp kan. Jadi lebih baik saya bagi link di Telegram lebih aman kan. Nah, kalau ada yang mau nanti teman-teman semuanya yang pemirsa ini kan saya upload ke YouTube nih. Tinggal mau follow channel Telegram, insya Allah di sana ada link setiap pagi. Ba'da subuh insya Allah. Gimana Ustadz Pucuk? Udah jam 8 di sana? Ya. Tapi hari ini libur salah. Iya. Nisbi sama relatif sama nggak kalau bahasa Indonesia? Apa sih kalau relatif itu apa bahasa Indonesia? Ustaz Fahri? Relatif yang nggak pasti. Nggak pasti ya? Bukan ya? Nisbi, sering kita dengar nisbi kan? Perkara nisbi. Ya tergantung gitu ya. Nisbi itu kayak tergantung gitu. Tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Benar. Ada pesan-pesan khusus Ustadz Hidayat? Belum ada ini kan. Belum ada. Masya Allah. Oke. Mungkin untuk pagi ini kita cukupkan sampai di sini. Ustadz semuanya. Yang penting tetap semangat ya kan. Ustadz Irwan. Udah ngantar anak sekolah Ustadz Irwan? Sudah. Alhamdulillah. Semangat. Oke. Jadi kalau nisbi itu pasti katanya atau terukur. Terukur ya? Ya, terukur. Makanya begini biasanya, sesudah bismillah itu enggak walhamdulillah, bismillah langsung alhamdulillah, enggak pakai wow. Kalau pakai wow kan kelihatan kayak bukan di awal gitu. Makanya bismillah, alhamdulillah langsung kayak Fatihah kan. Itu untuk menunjukkan bahwa memang niat untuk memulai dengan basmalah sekaligus niat untuk memulai dengan hamdalah. Makanya enggak di ataf.
Ya, cuma kan nggak mungkin sesuatu kayak nomor lah, sesudah 1, 2, ya apa yang namanya? Itu darurat namanya kan. Nggak mungkin dua-duanya kita taruh di awal. Mesti harus tertib. Walaupun niat kita pengen di awal. Kayak gini, kita ngundang tamu ya, ngundang tamu pengen semua, ada beberapa tokoh yang kita undang, kita pengen memberikan kata-kata sambutan. Kita pengen kan semua tokoh yang kita muliakan, kita dahulukan kan. Tapi kan nggak mungkin didahulukan 2 orang bareng-bareng. Ya mesti ada yang pertama dulu baru ya kedua. Oke, lebih kurang seperti itu. Akhirul kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdik, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Sampai di sini. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sulaiman.